semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, di video kali ini ya, saya mau test drive tol Desari ya. Terus lewat Cijago, kemudian nyambung sampai dengan Jagorawi ya. Intinya saya mau coba tol Cijago lah via Desari ya. Dari tol Jor 1 ini ya, ini teman-teman saksikan ya. Tol Jor 1 yang ampun ya, udah macet terus nih ya. Tol Jor ini ya, Tol Jor 1 nih, tepat di Simpang Susun Ulu Jami. Ini udah lebih padat. Sebelumnya saya udah ngelewatin dari arah Kembangan, itu udah lumayan padat sih ya. Tapi di Ulu Jami ini udah lebih parah lagi ya. Biasa sih seperti itu memang nih. Ulu Jami ini pertemuan dengan ruas tol Serpong Jakarta ya, tol Jakarta Serpong. Nah ini saya akan nanti lewat tol Desari ya, di Antasari via Cilandak untuk lewat tol Cijago di Krukut ya. Walaupun udah lama banget ya sudah beroperasi ya, tapi saya baru sempet test drive ya, karena saya lagi mau pergian ke Bogor nih, ke arah Bogor teman-teman. Jadi sekalian aja deh buat videonya ya. Oke, ini saya nanti akan skip aja karena ini macetnya parah sih tol Jor ini ya teman-teman. Aduh, saya mau udah ampun deh sama tol Jor ini. Semoga tol Jor 2 Cijago yang hanya tinggal beberapa meter lagi untuk bisa tersambung dari arah Tangerang menuju Bogor, Depok, bisa memecah kepadatan di sini. Minimal kendaraan-kendaraan pribadinya pindah ke Jor 2 gitu ya. Kalau memang ingin cepat gitu ya, untuk mengarah dari Jakarta, Tangerang. Oke teman-teman, sekarang saya masuk ke ruas tol Desari. Ya, ini titik awalnya ya, di Antasari. Kalau lurus terus macet tuh teman-teman ya. Kalau mau keluar di Taman Mini gitu ya, di Simpang Susun Taman Mini buat masuk ke Jagorawi. Nah, ini kita masuk dari Antasari ya, nanti akan pecah di Krukut dan nyambung di ruas tol Cijago. Ya, seperti yang sebelumnya saya sudah bahas ya di video tentang sistem pembayaran tarif tol di Indonesia. Gerbang tol Cilandak Utama, ini bentar lagi kita akan melewatinya ya. Sudah tidak ada tapping ya. Mungkin buat teman-teman yang tinggal ataupun biasa lewat tol Desari ini ya, di sekitar Jakarta Selatan udah nggak asing lagi ya dengan ruas tol ini ya teman-teman. Ya, ini saya terakhir ini waktu itu udah lama banget saya lewat tol ini waktu itu ya, waktu test drive awal-awal pertama kali buka Desari. Ya udah kapan tuh saya lupa tuh ya. Udah lama banget kayaknya. Nah, ini sekarang tarifnya sudah menjadi sistem terbuka tol Desari ini ya, sistem terbuka 13.500 flat dari Antasari ataupun Cilandak sampai dengan Sawangan. Yang tadinya masih berlakukan sistem zonasi ya, sebelumnya ya, sebelum sistem terbuka pakai sistem zonasi namanya teman-teman. Dari Antasari sampai dengan Brigif itu 11.000, dari Brigif 11.000 bukan ya? Bener gak ya teman-teman, lupa saya, 11.000 ya. Dari Brigif sampai dengan Krukut 3.000. Nah, dari mana tuh? Dari Brigif sampai Sawangan saya agak lupa sih. Pokoknya setiap seksinya berbeda ya. Sudah tidak ada tapping ya di sini ya. Langsung bablas. Karena sistem pembayarannya sudah berubah jadi sistem pembayaran terbuka ya, teman-teman. Ya, rasanya kalau lewat tol Desari ini bisa jauh lebih cepat ya, teman-teman. Bisa jauh lebih cepat kalau lewat tol Desari ini dibandingkan tadi kalau kita lewat Jor ya. Lewat tol Jor keluar di Taman Mini tadi, kalau saya tadi langsung terus lanjutkan perjalanan gitu macet banget tuh. Jor 1 memang ampun deh macetnya, udah nggak ketulungan deh saya. Kalau nggak terpaksa banget saya ke Bogor ya nggak mau lewat situ ya. Nah, tinggal menanti tol Jor 2 nih ya. Tol Jor 2
tersambung, rasanya saya akan lebih sering lewat tol JOR 2 sih. Walaupun secara tarif pastinya kalau dari arah Tangerang jauh lebih mahal ya teman-teman. Kalau JOR 1 kan cuma 16.000 ya, murah ya, lebih murah lah dibandingkan tol JOR 2 yang memakai sistem pembayaran tertutup. Dari Tangerang sampai dengan kalau saya perkirakan gitu ya, dari Tangerang sampai dengan Cimanggis mungkin bisa sampai 60 ribuan lebih kali ya. mungkin bisa 60 ribuan, adalah 60 ribuan pasti kalau saya masuk dari gerbang tol Pinang. Kalau masuk dari gerbang tol Benda pasti jauh lebih mahal lagi ya, dari bandara, maksudnya dari Bandara Soekarno-Hatta pasti jauh lebih mahal lagi ya. Ini keluar Andara nih, rumahnya Raffi Ahmad ya. Ya kalau ngetes mobil sportnya dia selalu di jalan tol ini nih, saya perhatiin ya, tol Desari ini. Ya nanti kita sampai lagi di Krukut ya. Saya juga belum pernah nih ya, pertama kali nih saya test drive Cijago yang seksi 3 ya, seksi 3A ya. Sekarang kan baru seksi 3A ya, tinggal seksi 3B nya nih. Seharusnya Juli atau Agustus sudah bisa sih seharusnya ya, karena udah nggak terlalu banyak lagi agar bisa tersambung. Rasanya tinggal beberapa meter aja sih ya yang tol Cijago itu seksi 3B ya. Kalau itu sudah nyambung, tinggal langsung motong deh dari Tangerang sampai dengan Bogor ya, bahkan Depok ya. Kalau sekarang kan masih dibelokin dulu nih ke Desari nih ya. Jadi Google pun ya, aplikasi GPS pun sudah tidak menyarankan lewat tol JOR ya, JOR keluar di Taman Mini. Selalu kayaknya menyarankan lewat sini nih ya, tol Desari ini yang jauh lebih lenggang gitu ya. Dan tol Desari ini saya perhatiin kalau dibandingkan waktu pertama kali saya test drive ya, udah jauh lebih ramai ya, karena udah tersambung sama tol Cijago itu ya teman-teman ya. Ya nggak sih? Buat teman-teman yang mungkin sering lewat sini bisa memberikan pengalamannya yang mungkin lebih sering lewat sini ya teman-teman, setelah tol Desari ini nyambung sama tol Cijago ya di Krukut ya. Rasanya bentar lagi udah nyampe Krukut nih teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu ya, tol Desari ini nanti ujungnya sampai mana sih? Karena sekarang tol Desari ini masih belum selesai sepenuhnya pembangunannya ya teman-teman. Masih belum selesai, baru sampai dengan Sawangan, sampai dengan seksi 2. Nanti buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini sampai Bojonggede sampai dengan Salabenda ya. Salabenda itu nyambung sama ruas tol Bogor Auto Ring Road, yang sampai hari ini mungkin baru nyambung sampai dengan Kayu Manis ya. Kayu Manis itu pun sebenarnya belum selesai. Nah dari Kayu Manis nyambung lagi sampai dengan Salabenda, sebenarnya nggak jauh lagi tuh. Nah di Salabenda nyambungnya sama ruas tol ini, tol Desari ini teman-teman ya. Nantinya di Salabenda itu mungkin akan menjadi simpang susun ya, simpang susun yang punya 4 arah. Selain akan terkoneksi dengan tol Desari ini, juga nantinya akan terkoneksi dengan ruas tol JOR 3 lainnya, yaitu JOR 3 ya teman-teman, Bogor Serpong via Parung, sama tol ini apa, tol Bor yang lain ya, sampai dengan ke arah saya lupa ya namanya ya, dari Salabenda sampai dengan ke arah Bogor juga tuh. Ntar saya cantumin di video ini, saya agak lupa namanya. Nah ini buat teman-teman Krukut, ternyata pintu tol yang di sini belum ditutup ya, masih bisa digunakan ya Krukut 1 ini ya teman-teman. Di gerbang tol Krukut 1 ini. Ini apakah akan terus dibuka ya? Di gerbang tol Krukut 1 ini ya teman-teman. Keluar Gandul Limo. Kalau misalkan di gerbang tol Limo sudah beroperasi, apakah ini tetap masih dibuka ya? Nih gerbang tol ini nih teman-teman. Gerbang tol Krukut 1 ini keluarnya di Krukut, di Jalan Raya Krukut ya teman-teman. Ya, kita lurus terus ya. Ini seperti gerbang tol, kayak gerbang tol satelit aja sih sebenarnya ya. Nah ini dia, kita keluar di gerbang tol Krukut ya. Akhirnya ya nyambung juga ya ruas tol ini ya teman-teman. Dengan tol Cijago, Cinere Jagorawi. Kalau teman-teman nanti lanjutkan
perjalanan ke Sawangan ya lurus aja ke Sawangan, nanti sampai dengan Salabenda ya. Nah sekarang belum nyambungnya baru sampai Sawangan. Nah ini dia ya, ini aksesnya sebelah kanan masih ditutup ke arah bandara ya teman-teman. Ke arah bandara ini masih ditutup ya teman-teman. Ini sebelah kanannya ke arah bandara ini masih ditutup. Rem yang ke arah Bandara Soekarno-Hatta, karena belum jadi yang seksi 3B nya. Nah ini kita harus ambil kanan nih ya kalau mau lanjut ke Jagorawi, karena ada pemisahan ya jalur yang mau keluar di Kukusan, karena di Kukusan itu masih gratis teman-teman. Tapi saya nggak tahu nih masih diberlakukan atau enggak nih. Seharusnya sih masih diberlakukan ya, masih ada semacam apa pembatas gitu. Nah, kita ambil kanan aja nih. Kayaknya yang ke Kukusan itu yang paling pojok kiri ya, sesuai dengan yang waktu itu sempat saya bahas ya di pembahasan video sistem tarif pembayaran tol di Indonesia. Nah ini 22.500 ya, kita membayar tol Desari dan tol Cijago. Tol Desari 13.500, tol Cijago 9.000. Yang masih bertarif itu yang seksi 1 dan seksi 2 nya ya. Seksi 1 dan seksi 2 nya Rp9.000. Jadi langsung bayar tadi di gerbang tol berapa tadi? Gerbang tol Krukut 3 ya? GT Krukut 3 ya? Betul gak ya? Gak terlalu perhatiin saya tadi. Ya ternyata memang masih ini ya diberi pembatas ya teman-teman. Ini sebenarnya ini agak kurang efektif kalau menurut saya. Ini kalau orang yang mau curang mah bisa banget dia masuk di pojok kiri, terus dia hajar konnya ini ke kanan. Berarti kan dia nggak bayar tol teman-teman. Saya nggak tahu nih seberapa banyak, apakah sudah terjadi pelanggaran atau enggak, saya nggak ngerti nih pembatasan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang dari arah Cilandak tadi, kalau ngambil pojok paling kiri ya di gerbang tol Krukut 3, itu untuk yang keluar di Kukusan di depan sana. Dan itu nggak bayar tol Cijago ini, tapi bayar tol Desari ya. Bayar tol Desari tetap bayar 13.500. Tapi tol Desari ini nggak bayar karena masih gratis seksi 3-nya. Nah, bisa aja tuh orang kalau mau niat curang gitu ya, bisa aja dihajar nih konnya, dia tembusin ke sini, nggak bayar jadinya. Jadi saya nggak tahu nih yang ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah sering lewat sini, apakah sudah sering terjadi pelanggaran di sekitar sini dengan menabrakkan kon ini. Karena cuma tali begini aja. Tadi juga ada yang jatuh tuh konnya kan. Itu kalau orang mau nakal bisa aja tuh ambil kanan aja, udah nggak bayar dia. Nah ini keluar di Kukusan sini teman-teman ya. Keluar di Kukusan ini gerbang tol Kukusan. Ya jadi teman-teman kalau tadi dari Cilandak, teman-teman keluar di Kukusan 4 ini nggak bayar. Untuk tol Cijagonya ya, tol Desari tadi bayar 13.500. Nah inilah gerbang tol Kukusan 4 dan gerbang tol Kukusan 3 kali ya, sebelah kanan ya. Tetap dibangun, rasanya nantinya juga ruas tol Cijago nih, kalau menurut pandangan saya pribadi, ini nantinya akan tetap memakai sistem pembayaran tertutup, karena ada gerbang tol di dua sisinya gitu loh. Nah kalau Kukusan 1 dan Kukusan 2 kan memang sudah ada sejak dulu ya teman-teman. Nah gerbang tol Kukusan 3 dan 4 itu tetap dibangun dari awal pembangunan tol Cijago ini. Rasanya walaupun saat ini kalau tol seksi 3-nya tol Cijago itu sudah beroperasi pakai sistem pembayaran terbuka, flat tarifnya, rasanya nanti akan tetap memakai sistem pembayaran tertutup ya, karena gerbang tolnya udah dibangun tuh. Nggak mungkin kan itu pembangunan yang sia-sia kan, pasti ada tujuan ke depannya begitu kan. Nah itu dia, itu udah sempat saya bahas juga di video sebelumnya ya. Nah ini kita akan lurus terus ya, saya akan main dulu ke Cibubur ya. Kalau ke Cibubur mungkin teman-teman udah tahu saya harus ngapain ya di Cibubur ya. Buat teman-teman yang menanti-nantikan update tol Cimanggis Cibitung ya, saksikan di video berikutnya ya teman-teman. Saksikan di video berikutnya, saya akan update kembali perkembangan ataupun progres tol Cimanggis Cibitung sudah seperti apa setelah sudah beberapa lama nih ya tol Cimanggis Cibitung yang seksi 2A nya sudah beroperasi dari Jatikarya sampai dengan Nagrak ya, sampai dengan Nagrak sudah beroperasi. Dan itu rasanya kayaknya kalau saya lihat-lihat dari pemantauan dari teman-teman YouTuber lainnya, itu rame ya sekarang ya gerbang tol Nagrak itu. Jadinya mereka menghindari jalan Transyogi
Jadi warga Cibubur ataupun warga sekitar situ udah nggak perlu lagi masuk Jatikarya kayaknya. Langsung masuk situ aja udah sangat menolong ya, memangkas waktu tempuh ya teman-teman. Ya di gerbang tol Nagrak itu, dan di gerbang tol Nagrak itu jadi salah satu simpang susun yang tengah-tengahnya ada pemakaman ya teman-teman. Simpang susun tol, kayaknya di Indonesia cuma itu doang deh ya. Yang di tengah-tengahnya ada pemakaman. Nanti kayaknya akan menyusul tol itu tuh, di tol Serpong Balaraja juga di tengah-tengahnya di simpang susun industri itu ada pemakaman juga tuh teman-teman ya. Buat yang belum tahu bisa cek update-nya di channel ini ya. Itu ada pemakaman juga, cuma memang yang Serpong Balaraja seksi 1B yang di simpang susun industri itu belum beroperasi ya. Targetkan di tahun ini juga bisa selesai tuh yang seksi 1B. Jadi seksi 1 Serpong Balaraja full. Ya ini dia ya, tol Cijago. Aduh, ini kalau udah nyambung ya. Tol Cijago ini udah selesai semua gitu maksudnya, seksi 3-nya. Ini ke Bogor ya, Bogor bandara sih 1 jam kurang sih. Kurang dari 1 jam nyampe maksud saya. Bandara Cibubur lah bahasanya, Bandara Cibubur. Karena lihat aja teman-teman, keadaan lalu lintasnya juga masih belum terlalu padat ya. Nanti apalagi kalau udah nyambung, mungkin agak lebih padat sedikit lah ya. Tapi jauh, pastinya jauh lebih lancar dibandingkan teman-teman lewat tol Jor 1 ya. Ini nampaknya bentar lagi kita akan sampai di simpang susun Cimanggis ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada ya, sudah masuk di ruas tol Cimanggis Cibitung. Jadi kalau teman-teman tadi dari arah Desari ya, dari arah Desari Krukut mau keluar di tol Jagorawi, nah tepat di bawah kita ini adalah tol Jagorawi, keluarnya di pintu tol Cimanggis yang tadi saya tunjukkan ya teman-teman. Nah keluarnya di situ mau ke arah Bogor ataupun ke arah Jakarta. Nah sekarang kita sudah masuk nih ya ke ruas tol Cimanggis Cibitung seksi 1 dari Cimanggis sampai dengan Jatikarya, yang sudah beroperasi sejak November 2020 ya, dengan total panjang sekitar 3 km. Nah dari Jatikarya sudah beroperasi kembali ya ruas tol Cimanggis Cibitung ini, ruas tol yang lain maksudnya, ataupun seksi yang lain, yaitu seksi 2A ya dari Jatikarya sampai dengan Nagrak,
yang sudah beroperasi sejak April kemarin ya, April 2023, dan masih gratis ya teman-teman. Masih gratis ya untuk ruas tol Jatikarya sampai dengan Nagrak. Nah, di ruas tol ini kalau ruas tol Jatikarya dan Nagrak sudah beroperasi, berarti ruas tol ini sudah bertambah ya, panjangnya yang sudah beroperasi itu sepanjang 6 kilometeran ya, sekitar 6 kilometeran. Nah, tinggal yang seksi 2B nih ya, dari Nagrak sampai dengan Cibitung yang masih dalam proses konstruksi, yang ditargetkan di tahun ini bisa selesai ya. Kita harapkan aja ya, semoga bisa selesai. Jadi aksesibilitas ya dari Jagorawi menuju Cikampek bisa jauh, bisa lebih cepat lagi ya, ketimbang saat ini harus pecah dulu ya di gerbang tol Pasar Rebo ya, ataupun simpang susun Taman Mini untuk mengarah ke arah tol Jakarta Cikampek ya. Buat teman-teman Bogor seharusnya bisa lebih cepat loh sini. Nah, sekarang kita sudah berada ya di ruas tol Cimanggis Cibitung yang seksi 2A-nya ya, yaitu dari Jatikarya sampai dengan Nagrak. Ya, kalau di video sebelumnya ya, video terakhir saya update tol Cimanggis Cibitung ini belum nyambung ya, tapi saya udah bisa masuk tuh pakai mobil ya, karena ditemani oleh pihak pengelola. Nah, sekarang sudah bisa beroperasi teman-teman ya. Kalau yang saya rasakan pada saat saya melewati ruas tol ini mulus ya teman-teman, karena ini full aspal ya pada saat bagian jalan yang elevatednya. Nah, inilah ya, inilah ruas tol yang menjadi aksesibilitas yang baru buat teman-teman di sekitar Cibubur, Cilengsi kalau mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, tinggal menunggu bagian dari tol Cijago seksi 3B untuk tersambung. Teman-teman kalau mau ke Bandara Soekarno-Hatta dari Cibubur ya, di titik ini di sekitar sini lah ya, dari Cilengsi, Jonggol mungkin ya, mau ke Bandara Soekarno-Hatta seharusnya bisa jauh lebih cepat ketimbang aksesibilitas saat ini yang harus melewati ruas tol Jor 1 ya, yang teman-teman tadi saksikan di awal-awal video, yang udah ampun deh macetnya ya, ataupun lewat tol dalam kota yang pastinya juga macet ya, karena jaraknya pun ataupun waktu tempuhnya bisa lebih lama ya kalau lewat tol dalam kota ataupun ruas tol Jor 1. Nah, ini dia ya, ini total panjangnya sekitar 3,5 kilometeran ya teman-teman, dari Jatikarya sampai dengan Nagrak. Nah, ini kita sudah sampai nih di gerbang tol Nagrak ya, yang menjadi akhir dari ruas tol Cimanggis Cibitung saat ini ya. Untuk dari Nagrak sampai dengan Cibitung ya, kita lihat ya, ataupun teman-teman bisa saksikan next video update dari progres tol Cimanggis Cibitung lanjutan dari gerbang tol Nagrak ini ya, yang berada di wilayah sekitar kota wisata ya teman-teman di sini ya. Nah, ini adalah simpang susun satu-satunya di Indonesia rasanya ya, jalan tol yang tengah-tengahnya ada tempat pemakaman umum di sisi sebelah kiri tuh. Kalau teman-teman saksikannya, itu memang tempat pemakaman umum yang direlokasi dari wilayah sebelumnya ya, dan dipindahkan jadinya di tengah-tengah jalan tol ini. Agak unik ya teman-teman. Nah, kita lihat nih nanti di ruas tol Serpong Balaraja juga ada seperti ini teman-teman ya, di seksi 1B-nya di simpang susun industri. Mungkin akan menyusul kali kayak gini ya. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih dari awal sampai dengan akhir, semoga bermanfaat buat yang ingin berpergian. Semoga video ini bisa membantu untuk mengetahui aksesibilitas jalan tol yang ada di sekitar Jabodetabek saat ini. Sekarang kita sudah masuk di gerbang tol Nagrak, nanti akan bayar tarif sekitar 5.500 ya untuk membayar ruas tol Cimanggis Jatikarya saja, karena yang dari Jatikarya sampai dengan Nagrak ini masih gratis ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? What's your mind's at? Been telling you to make
I'm not thinking about how long it's gonna